Udah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang OMPI Toko Avia. Next. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Alpina Gita Cahyani, yang kedua Khadifa Salwanggraini, yang ketiga Fahri Jamil Mulyana, dan yang keempat Muhammad Syarif Kurniawansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama IV, yang kedua EV, yang ketiga matrix SWOT, dan yang keempat ada kesimpulan. Next. Pertama di sini ada introduction. Toko Avia memulai dari sebuah catering yang didirikan oleh Ibu Aisyah pada tahun 2002. Pada tahun 2005, Ibu Aisyah merasa bahwa usaha catering yang didirikannya memiliki risiko yang terlalu tinggi dan menguras tenaga yang besar. Oleh karena itu, Ibu Aisyah mengganti usaha cateringnya dengan membuka toko plastik dan bahan pembuat kue. Pada awalnya, toko ini berada di lokasi yang kurang strategis, sehingga pembeli yang datang tidak terlalu banyak. Ibu Aisyah kemudian memindahkan tokonya ke sebuah ruko yang berlokasi strategis, yaitu berada di Pasar Sleman. Toko ini kemudian diberi nama Avia. Nama Avia ini memiliki arti yaitu terbang. Nama tersebut didapat dari nama sebuah ruko yang dia beli. Sebelum dibeli oleh Ibu Aisyah, ruko tersebut digunakan oleh perusahaan agen tiket pesawat. Hingga saat ini, nama tersebut tetap digunakan oleh Ibu Aisyah sebagai nama toko miliknya. Pada tahun 2012, Ibu Aisyah membeli sebuah rumah besar. Rumah besar tersebut digunakan sebagai toko sekaligus rumah untuk Ibu Aisyah. Hal ini dilakukan karena toko lama yang berada pada sebuah ruko di Pasar Sleman sudah tidak mencukupi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan bisnis yang terjadi. Hingga saat ini, Ibu Aisyah memiliki 3 cabang toko plastik dan bahan pembuat kue yang tersebar di kawasan Yogyakarta. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kadifa. Baik, selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang EVA. Analisis faktor internal atau EVA dibagi menjadi kekuatan dan kelemahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama, apa yang menjadi kelebihan Anda atau perusahaan Anda? Yang menjadi kelebihan dari toko Avia yaitu memiliki lokasi yang strategis. Toko ini berada di kawasan yang sangat strategis, yaitu di kawasan Pasar Sleman, sehingga para pembeli mudah menemukan toko ini. Kedua, apa yang membuat Anda lebih baik dari pesaing Anda? Yang membuat toko Avia lebih baik yaitu karena produk yang dijual oleh toko Avia sangat lengkap, mencakup berbagai macam plastik dengan berbagai macam merek, bentuk, ukuran, dan bahan untuk membuat kue yang sangat lengkap dibandingkan dengan toko lainnya. Ketiga, hal unik apa yang Anda punya dan tidak dimiliki yang lain? Hal unik yang toko Avia punya, yaitu dapat melayani pembelian partai besar maupun grosir, serta toko yang selalu buka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Toko tutup pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan demikian, para pelanggan dapat dengan mudah berbelanja di toko ini. Keempat, sumber daya apa yang Anda miliki yang orang lain tidak punya? Karena lingkungan tempat toko Avia berdiri berada di sekitar para pengusaha catering, toko roti, dan juga rumah makan, oleh karena itu, toko Avia mampu menjadi pemasok tetap untuk mereka. Kelima, strategi apa yang Anda punya untuk bersaing atau unggul dengan pesaing Anda? Strategi yang dilakukan oleh toko Avia yaitu lokasi yang strategis. Toko buka setiap hari, bekerja sama dengan catering dan rumah makan, serta produk yang dijual lengkap. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, atau Anda kembangkan.
Salah satu hal yang ingin dikembangkan oleh Tokopedia adalah proses penerimaan kas karena transaksi penjualan di Tokopedia masih dilakukan secara manual tanpa komputerisasi. Setiap barang di Tokopedia diberi barcode agar penerimaan kas dan kontes barang dapat dicatat dan diperlengkapi dengan semestinya. Kedua, sesuatu hal apa yang bisa kamu hindari dan kamu cegah. Hal yang dapat dilihat dari Tokopedia yaitu mempertahankan agar konsumen tetap berbelanja di Tokopedia dengan menyediakan produk dengan toko lainnya. Yang ketiga, apa yang bisa Anda lihat dari pesaing Anda mengenai kelemahan Anda atau perusahaan Anda? Hal yang bisa dilihat dari pesaing mengenai kelemahan Tokopedia yaitu produk yang dijual harganya lebih mahal, serta proses pengadaan barang di Tokopedia masih menggunakan cara manual. Akibatnya, ketika pelanggan membutuhkan produk dalam jumlah banyak, kadangkala stok di gudang habis sehingga tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang membuat Anda merasa kalah bersaing dengan kompetitor Anda? Hal yang menjadi kelemahan pada Tokopedia yaitu dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu berupa kerugian yang timbul akibat kurangnya persediaan di gudang. Hal ini terjadi karena pengecekan stok di gudang yang kurang efektif dan efisien. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Khalifa. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai EV. Faktor eksternal dibagi menjadi dua, antara lain adalah peluang dan juga ancaman. Yang pertama peluang, yaitu atau opportunities. Pertama peluang apa yang Anda bisa temukan atau Anda rasakan. Peluang pasar cukup besar karena plastik dan bahan kue merupakan bahan baku yang sering digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, ketertarikan apa yang Anda lakukan saat ini yang bisa menjadi peluang. Peluang yang dapat dilihat pada penjualan plastik dan bahan kue toko Avia milik Ibu Aisyah ialah Ibu Aisyah telah memiliki toko yang berlokasi strategis, sehingga peluang pendapatan dan dikenal banyak pelanggan cukup tinggi bagi toko Avian milik Ibu Aisyah. Lalu yang ketiga, bagaimana kondisi lingkungan Anda saat ini yang bisa mendukung Anda? Kondisi lingkungan penjualan sudah cukup strategis serta mendukung Ibu Aisyah dalam membuka usaha plastik dan bahan kue toko Avia. Ibu Aisyah dapat membuka cabang penjualan plastik dan bahan kue di kota lain dengan lokasi yang strategis, juga seperti yang dilakukan di kota Sleman. Yang keempat yaitu untuk perusahaan analisis juga kondisi teknologi, pasar, kebijakan pemerintah saat ini dalam waktu yang dekat. Kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup banyak mendukung usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Pemerintah saat ini sering mengadakan sosialisasi untuk melakukan perkembangan mengenai UMKM, dan pemerintah juga membuat acara seperti ini di hari-hari besar dan para UMKM yang akan mengisi stand serta mengundang semua masyarakat untuk ikut serta dalam merayakan acara tersebut. Yang ke yang keenam, bagaimana pola perkembangan masyarakat, tren dan pola sosial yang dapat berpengaruh terhadap produk atau layanan perusahaan Anda, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan konsumen dalam bertujuan untuk memasarkan produk lebih luas. Lalu untuk threatness atau ancaman. Yang pertama, bagaimana dengan kompetitor atau pesaing Anda yang mengancam dan berusaha mengungguli Anda atau perusahaan Anda, yaitu cukup banyak kompetitor yang menjadi ancaman dalam mengungguli produk penjualan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah berjualan plastik dan bahan kue terletak di Ruku Sleman. Terdapat cukup banyak penjual toko plastik dan bahan kue yang terdapat pada lokasi tersebut, sehingga pesaing pasar dan harga jual di area tersebut cukup ketat. Yang kedua, ancamannya itu strategi apa yang dilakukan pesaing Anda lakukan saat ini, baik untuk teknologi, kualitas pelayanan, atau barang yang dari kompetitor Anda. Strategi yang dapat dilakukan dalam persaingan pasar dalam segi teknologi ialah Ibu Aisyah dapat memasarkan penjualan plastik dan bahan kue secara online, atau juga dapat menjadi supplier
dalam toko kue sehingga pendapatan penjualan dapat meningkat. Lalu, apakah perubahan teknologi mengancam perusahaan Anda? Perubahan teknologi sangat mempengaruhi dan mengancam UMKM Ibu Aisyah dikarenakan meskipun Ibu Aisyah melakukan penjualan di ruko dan melakukan penjualan secara online, persaingan pasar online juga sangat besar. Persaingan harga dalam penjualan online sangat berpengaruh. Dan terakhir, apakah utang dan anggaran mengancam kelangsungan perusahaan Anda? Utang, utang serta anggaran sementara ini dapat mengancam kelancaran perusahaan dikarenakan peran lembaga keuangan dalam melakukan peminjaman modal saat melakukan usaha sangat berperan penting. Oke, selanjutnya penjelas matrik yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Syarif. Kepada Syarif dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tabel matrik SWOT. Bisa di next, Fari. Oke, di tabel ini berisi mengenai faktor eksternal dan internal yang sebelumnya telah kita jelaskan dan kita masukkan di tabel tersebut. Pada tabel tersebut terdapat keterkaitan mengenai strategi, strength, dan opportunity. Di sini terdapat peluang pasar dan lokasi strategis yang cukup pangsa pasar. Yang kedua yaitu memanfaatkan jenis produk yang lengkap dan lokasi penjualan yang cukup strategis. Yang kedua, lingkungan usaha yang menguntungkan dan konsumen dapat melakukan pembelian di hari Minggu. Selanjutnya yaitu karena kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM dan banyak dikenal hingga dapat menjadi supplier. Untuk selanjutnya yaitu keterkaitan strategi, weakness, dan opportunity. Yang pertama terdapat menjalin hubungan yang baik dengan konsumen untuk mendapatkan peluang dan promosi. Yang kedua, penyediaan jenis produk yang sering digunakan serta memiliki lokasi penjualan yang strategis dan kita akan menjadikan keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya yaitu strategi, strength, dan weakness. Yang pertama terdapat lokasi yang strategi dapat mengakibatkan persaingan penjualan cukup tinggi. Yang kedua, jenis produk yang dijual lengkap tidak dapat memungkiri pesaing toko lain. Selanjutnya yaitu toko buka setiap hari, tidak memungkiri penjual yang lain dapat bersaing dalam hari libur. Terus untuk selanjutnya yaitu strategi dalam weakness dan strictness. Yang pertama terdapat menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, tidak memungkinkan pesaing penjualan dengan jenis barang yang sama. Yang kedua yaitu menyediakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, tidak memungkinkan pesaing hingga akan terjadi. Selanjutnya yaitu menjalin hubungan baik dengan konsumen, tidak memungkinkan konsumen beralih ke penjual yang memiliki berbagai jenis yang sama. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat ialah toko Avian sudah berjalan baik dan menghasilkan profit yang banyak sehingga toko ini dapat terus berkembang hingga saat ini. Akan tetapi kami juga menemukan beberapa pengendalian manajemen yang harus diperbaiki seperti pemisahan tugas dan tanggung jawab yang belum optimal, pencatatan stok, persediaan barang, penyediaan pemasukan dan pengeluaran kas, serta beberapa masalah terkait inovasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup toko Avia ini ke depan. Baik, sekian dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.